Apa Mas Vino pernah nonton film Bayi Ajaib versi jadul? Nonton banget. Justru kenapa pengen bergabung di film Bayi Ajaib ini karena udah nonton film aslinya dan dulu tuh waktu pertama kali nontonnya masih dalam format Betamax gitu. Jadi setiap Sabtu tuh saya selalu boleh nonton sama bapak saya tuh nyewa film. Salah satunya adalah Bayi Ajaib, dan ketika nyewa di Bayi Ajaib itu dan dipasang di rumah rumah tuh salah satu yang film yang kita sewa tuh rame banget yang nonton karena tetangga-tetangga pada ikut nonton. Dan buat saya pada waktu itu tuh memang ini film yang cukup membuat trauma ya, terutama adegan-adegan kayak di kamar mandi gitu. Nah begitu 2 tahun lalu kalau nggak salah dikirimin skripnya Bayi Ajaib ini, wah udah langsung tertarik banget, apalagi yang ngerjain Falcon, terus sutradaranya Mas Rako. Apakah dari awal sudah tahu akan berperan sebagai siapa? Dulu pas begitu dikasih tahu udah tahu jadi Kosim. Tapi rada lupa Kosim itu sebetulnya yang mana gitu, yang pada zaman dulunya tuh Kosim tuh yang mana. Ternyata pas baca lagi, Kosim ini ternyata bapaknya yang si Didi itu yang jadi Bayi Ajaib. Wah menarik banget, tapi setelah baca skripnya sih nggak pengen nonton film yang lamanya lagi gitu. Jadi memang kepengennya stick sama skrip yang baru, karena seingat saya di skrip yang baru ini lebih detail gitu karakternya dibanding yang dulu. Jadi kayaknya menurut saya nggak perlu nonton yang lama lagi, karena saya udah pernah nonton juga. Tapi gimana caranya membuat film Bayi Ajaib yang baru ini menjadi lebih baik dan sebagai tribute lah, sebagai penghormatan kepada film yang originalnya gitu. Apakah ada perbedaan saat memerankan tokoh di film adaptasi dibandingkan dengan film non-adaptasi? Sebenarnya tren mengadaptasi itu dimulai bukan dari Indonesia justru. Jadi di Hollywood pun film-film yang pernah sukses atau buku yang pernah sukses itu udah mulai diadaptasi, di remake gitu. Sekarang tren film tuh lagi arahnya tuh lagi banyak ke arah sana gitu. Kalau ditanya susah atau nggak susahnya, justru lebih susah meremake gitu, karena pasti akan dibanding-bandingkan dengan karakternya atau nggak dengan film sebelumnya. Kalau untuk karakter yang kayak sebelumnya Miracle juga pasti akan dibanding-bandingkan gitu, apalagi sutradara aslinya dulu Miracle itu datang ke sini gitu dan nonton langsung. Nah sama juga dengan Bayi Ajaib, ketika dulu dimainkan oleh aktor-aktor watak seperti Muni Cadar gitu, terus Dede Mokhtar, Rina Hasyim. Buat saya penggarapan Bayi Ajaib yang versi 2023 ini nggak bisa main-main sih, karena pasti dulu ada keterbatasan, tapi aktor-aktor yang memainkan di eranya itu adalah aktor-aktor watak, aktor-aktor yang sangat berkarakter gitu. Bahkan jarang sekali film horor pada zaman dulu itu dimainkan oleh aktor-aktor yang kebanyakan main di drama nih. Dan buat kami makin bersemangat sih, karena selain meremake salah satu legenda horor yang paling ikonik di Indonesia, tapi film ini dulunya dimainkan oleh aktor-aktor yang cukup kuat gitu karakternya. Seru gak sih syuting dengan aktor senior dan berkolaborasi dengan wajah-wajah baru juga? Sebenarnya justru menarik kolaborasinya gitu, karena sosok Didi, sosok Bayi Ajaibnya kan justru memang anak kecil kan. Dan saya sih sangat setuju gitu kalau misalnya mencari aktor baru yang belum banyak di film-film sebelumnya. Jadi karakter dia ketika di Bayi Ajaib ini lebih nempel gitu di para penontonnya. Dan hadirnya pemain-pemain senior seperti ada Teh Desi gitu, yang comeback lagi ke dunia film, itu menjadi salah satu faktor yang paling ditunggu juga sih, bukan cuma dari penonton tapi dari kami juga nih sebagai aktor yang bermain di film ini gitu, karena kapan lagi main sama Teh Desi Ratnasari gitu kan, terus kolaborasi dengan aktor-aktor muda. Buat kami jadi makin semangat ada suatu kolaborasi lintas generasi di
di keaktoran di film Bayi Ajaib ini. Mudah-mudahan chemistry di antara beberapa generasi ini bisa tetap solid gitu. Belakangan ini Mas Vino mulai mencoba terlibat di film horor. Mencari tantangan baru atau jatuh cinta dengan genre ini? Sebenarnya saya emang pencinta film horor sih, tapi lebih ke penonton film horor gitu. Nah, ketika film saya yang pertama itu karena memang karakternya sangat kuat dan belum pernah ada lagi gitu karakter seorang ustadz yang menjadi peran utama di sebuah film horor. Dan lucunya setelah film itu bermunculan lagi tuh horor-horor religi yang menjadikan ustadz sebagai karakter utama. Ya buat saya itu menjadi satu pembuka horor kan juga banyak tipenya gitu ya. Tipe religi bisa bangkit lagi. Nah, kalau yang kedua ini Bayi Ajaib ini buat saya ini bukan cuman sebagai main film horor sih, tapi ini sebagai penghormatan atau sebagai tribute kita nih para aktor, karena ada dulunya tuh pernah ada film horor Bayi Ajaib yang sangat legendaris dan sangat ikonik gitu karakternya. Bahkan ketika di luar ada film Yomen gitu, Bayi Ajaib punya karakter yang memang yang anak kecil tapi sangat berbeda dengan karakter itu gitu. Dan buat saya ini bukan cuman ikonik di Indonesia, tapi saya rasa di luar pun juga menjadi ikonik gitu, sosok anak kecil berkepala orang tua gitu. Buat saya ini horor yang patut dirayakan lah. Setelah 40 tahun 1982 Bayi Ajaib ini lahir, dibangkitkan lagi oleh Falcon Black lewat Bayi Ajaib dengan judul yang sama gitu. Buat saya ini satu perayaan sebagai tribute, sebagai penghormatan bahwa Indonesia tuh pernah punya film-film horor legendaris yang sangat ikonik banget karakternya. Halo anak bioskop, jangan lupa saksikan film Bayi Ajaib hanya di Cinepolis tanggal 19 Januari 2023. Jangan lupa 19 Januari nonton Bayi Ajaib di Cinepolis.